Barang murah dengan kualitas bagus. Siapa sih yang nggak mau? Terutama kita para kerehore. Ya kan, ya kan? Kenalin nih cooler dari Jonesbo CR3000E. Sebuah cooler dual tower yang punya harga di bawah 400.000. Gila, datang-datang langsung auto masuk ke wishlist para kerehore ini mah. Oh iya, sedikit info dulu nih ya. Jonesbo mulai hari ini dan seterusnya itu didistribusikan oleh PT S-Gear Indonesia Shop. Karena Jonesbo sebelumnya cuma dapat garansi dari toko aja. Tapi mulai sekarang dan kedepannya, tanya aja dulu kalau Jonesbo yang kalian beli itu resmi dari S-Gear atau bukan ya. Mantap Papa S-Gear. BTW, S-Gear distributor dari Techwear dan juga Segotep ya. Kita intip isi box cooler ini dulu yuk. Di luar boxnya sih nggak ada keterangan yang begitu informatif, kecuali di samping ini ada informasi spek singkat si cooler. Di dalamnya kita disambut sama bracket yang udah lengkap untuk soket mainstream, Intel, AMD, ready semua. Gak lupa juga ada thermopastanya, lumayan banyak sih. Nanti saya akan pakai juga thermopasta ini. Lalu of course tentu saja sudah pasti manual book. Lanjut, yaitu si coolernya itu sendiri. Jadi cooler ini adalah cooler dual tower yang dimensinya cukup tebal. Untuk build quality-nya sendiri sih tergolong biasa aja ya. Cukup halus walau nggak sehalus cooler-cooler mahal tentunya. Di atasnya ini terdapat cover beserta logo Jonesbo, yang mana saya sendiri kurang suka sih sama penempatan logonya ini, yang terpampang jelas banget. Tapi itu soal selera sih. Oh ya, BTW cooler ini no RGB ya, alias polos aja. Dia sudah punya 6 buah heat pipe dengan ketinggian cooler di 155 mm. Tingginya sih cukup standar ya, yang mana ini akan masuk ke banyak casing. Tapi tetap harus baca-baca lagi kalau casingmu itu support tinggi cooler sampai berapa milimeter. Buat kualitas fan-nya sendiri tergolong sangat-sangat biasa. Ya wajar aja sih karena cooler ini memang mangkas banget perihal budget. Namun untuk perkabelannya sudah DC chain dan PWM 4 pin. Untuk speknya sendiri akan saya cantumkan di layar kaca. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung pasang aja cooler ini di PC utama saya. Berikut spesifikasinya. Baiklah, untuk pemasangan cooler ini sih relatif mudah aja ya, nggak ada kendala apa-apa, kecuali satu, yaitu RAM clearance. Yap, ini menjadi masalah umum cooler dual tower yang rata-rata akan mentok ke RAM yang punya heatsink tinggi. Tapi lebar cooler ini tuh luar biasa banget sih, dia sampai makan 3 slot RAM motherboard, yang biasanya cuma sampai slot kedua aja. Jadi kalau kamu pakai RAM yang ada RGB-nya atau yang heatsinknya tinggi, fan di cooler ini harus kamu geser agak atas sedikit. Klise sih, tapi ini solusi paling mudahnya. Dengan konsekuensi tinggi cooler ini gak akan sesuai spek, yang harusnya tingginya itu 155 mm, jadi naik sedikit. Kira-kira naik sekitar 1,5 cm lah, tapi itu semua balik lagi, tergantung tinggi RAM kamu berapa. Yuklah kita gaskan aja ngetes performasi Jonesbo CR3000R ini. Seperti biasa, pengetesan singkat yang saya lakukan adalah stress test di Cinebench R23. Pada mode default, ini mendapatkan skor di 14.161 poin, dengan suhu maksimalnya ada di 73 derajat. Wow, sungguh hasil yang memuaskan sih menurut saya. Karena bisa reach point di 14.000 sedikit. Suhunya juga masih ada di bawah 75. Mantap juga nih cooler. Lanjut kita coba OC tipis-tipis ke 5,4 GHz all-core. Mendapatkan skor di 15.349 poin dengan suhu maksimal di 87 derajat aja loh.
Wah, ini bahkan masih di bawah 90 derajat sob. Mantap loh ini, masih jauh dari TJ Max-nya. Ekspektasi awal saya itu pas mode OC, ini cooler paling sentuh 90-an gitulah, tapi ternyata masih ada di bawah 90. Good job lah buat Jonsbo. Sebagai sedikit pembanding dari Segotep FZ6 Pro yang punya dual tower juga, tapi harganya sedikit di atas si Jonsbo ini. Pada mode OC, Segotep maksimalnya ada di 85 derajat aja, 2 derajat lebih dingin daripada Jonsbo. Sedangkan pada mode defaultnya, si Segotep lebih dingin 1 derajat. Sedikit catatan, semua termopasta yang digunakan adalah termopasta bawaan si coolernya ya. Kalau kamu ganti pasta yang lebih bagus, tentunya bisa lebih dingin lagi si suhunya. Tes game pada game yang cukup CPU bound, yaitu Battlefield 5. Rata-rata suhu yang didapat itu ada di kisaran 67, bisa spike sampai 70 derajat. Ya ini masih normal-normal aja sih. Semua suhu yang didapat itu bisa berbeda-beda ya di tiap tempat. Kalau ruangan kamu ber-AC bisa lebih dingin tentunya, tapi saya pribadi nggak pakai AC. Kesimpulannya soal cooler ini, Jonsbo CR3000E ini punya harga di kisaran 350 ribuan kalau lagi diskon. Kalau nggak diskon sih ada di sekitar 370-an ribu gitulah. Ini sih big deal ya. Buat kamu yang lagi cari cooler air tower, apalagi yang pengen dual tower, biar isi PC-nya kelihatan lebih kekar dan berisi. Jonsbo CR3000E ini patut kamu lirik sih. Untuk prosesor kelas bawah sampai menengah, ini udah bisa pakai banget ngehandle dengan baik. Harganya 300 ribuan sih gak bisa banyak komplain ya, terlebih di luar ekspektasi dia ngasih performa yang ternyata bagus juga. Saya sih bisa banget nih rekomendasiin cooler ini sampai Core i7 atau Ryzen 7. Tapi semua suhu balik lagi pada kondisi ruangan, juga casingmu sendiri ya. Karena sebagus-bagusnya cooler, kalau airflow casingmu itu jelek, ujungnya bakal kepanasan juga prosesormu. Kekurangan cooler ini sih paling pada RAM clearance aja ya, yang mana kalau fan-nya gak mau ngangkat kayak saya gini, kamu harus pakai RAM yang low profile alias yang heatsinknya rendah tanpa RGB. Kekurangan tersebut bukanlah kekurangan fatal, karena kekurangan cooler dual tower memanglah seperti itu, jadi kayak udah biasa aja lah. Tapi gimana menurutmu sob? Apa tertarik dengan cooler ini? Kalau iya, linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang cooler dual tower murah ini.